Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Wulandari, NPM 202043500103, kelas S1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat madani, karakteristik masyarakat madani, dan peran utama Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, dalam sejarah filsafat, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat dikenal dengan istilah Madinah atau polis yang mempunyai arti kota, yaitu masyarakat yang maju, berperadaban, dan lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individunya masing-masing. Dalam Al-Quran, Allah memberikan instruksi masyarakat ideal sebagai gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, yang artinya negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Saba ayat 15. Ini merupakan penyifatan terhadap kota Madinah, yaitu sifat yang ditunjukkan oleh kondisi dan sistem kehidupan yang berlaku di kota Madinah tersebut. Kondisi dan sistem kehidupan Aud menjadi populer dan dianggap ideal untuk menggambarkan masyarakat yang islami. Sekalipun penduduknya itu terdiri dari macam-macam keyakinan, mereka tetap hidup rukun, saling membantu, taat hukum, dan menunjukkan kepercayaan penuh kepada pimpinan. Al-Quran sudah menjadi konstitusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang terjadi di antara penduduk Madinah. Adapun karakteristik masyarakat madani. Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, di antaranya 1. Free public sphere atau ruang publik yang bebas, yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Yang kedua, demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Karakteristik masyarakat madani itu yang pertama, toleransi, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok yang lain. Tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan kebebasan oleh Allah sebagai kebebasan manusia. Yang kedua, keadilan sosial atau social justice, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, yaitu bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang memiliki agama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosialnya. Yang keempat itu kita harus damai. Artinya masing-masing kelompok masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Yang kelima itu tolong-menolong. Tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Yang keenam itu berperadaban tinggi. Masyarakat tersebut harus memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Yang ketujuh itu kita harus berakhlak mulia. Yang kedelapan ada supremasi hukum, memberikan jaminan terciptanya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Tetapi di Indonesia sendiri
masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani. Di antaranya, 1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai karena pendidikan di Indonesia belum merata semuanya. Yang kedua, masih rendahnya pendidikan politik di masyarakat sehingga mudah termakan hoaks dan berita palsu lainnya. Yang ketiga, kondisi ekonomi sosial yang belum stabil. Yang keempat, tingginya angkatan kerja yang belum kerja karena lapangan kerja yang terbatas. Yang kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dalam jumlah yang tidak sedikit. Yang keenam, kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. Umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Manifestasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik, dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan paling unggul. Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, dan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, pemberdayaan civil society perlu ditekankan. Kualitas sumber daya umat Islam. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lakum manhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Dari ayat tersebut sudah jelas bukan bahwa Allah sudah menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah ciptakan. Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan itu sendiri. Sumber daya umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul. Karena itu, dalam pencaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu menunjukkan peranan yang signifikan. Di Indonesia, jumlah umat Islam lebih dari 85%. Tetapi karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, juga belum mampu memberikan peranan yang proporsional. Hukum yang positif berlaku di negeri ini bukan hukum Islam. Sistem sosial politik dan ekonomi juga belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.